Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin tentang Tirta. Oke, Tirta pada kasus 1 ini dengan saya co-hostnya Lucia Betty Sumarni dan teman saya coachingnya yaitu Ahmad Hardi. Oke, kita mulai Pak ya. Ya, silakan Bu. Selamat siang Pak Hardi. Selamat siang Bu. Oke, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya ya? Iya Bu, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Oh, baik Pak Hardi. Apa yang mau Bapak ceritakan dengan saya ya? Begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya saat proses pembelajaran kurang fokus dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Oh, begitu ya Pak. Oke, baik Pak Hardi. Apa yang mau Bapak ceritakan dengan saya? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid agar mereka fokus saat pembelajaran Bu. Menurut Bapak, hal apa yang membuat murid-murid Bapak kurang fokus dalam pembelajaran bersama dengan Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang fokus saat pembelajaran itu ada beberapa hal sih Bu. Yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Terus saya selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk bertanya dan berpendapat saat pembelajaran. Dan yang ketiga, saya kurang menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi kayaknya Bu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid-murid Bapak itu bisa fokus lagi dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Menurut saya, murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan Bu. Terus kreatif, asik, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa yang bisa membuat murid-murid belajar dengan menyenangkan, asik, dan tidak membosankan pada saat pembelajaran dengan Bapak? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif, kreatif, dan komunikatif saat pembelajaran. Saya menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. Kemudian ada ice breaking, terus game, supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Ya, benar sekali ya Pak ya. Oke, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Saya berencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti videonya video animasi ya Bu. Terus komik. Saya juga merancang menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, dan saat proses pembelajaran saya akan berpusat pada murid sehingga murid bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terima kasih Bu. Apa komitmen Bapak ya terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Dan saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga membuat murid-murid saya aktif dan senang dalam kegiatan pembelajaran Bu. Wah, bagus sekali Pak Hardi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai apa yang diharapkan ya Pak. Terima kasih Bu Lucia atas waktu untuk berdiskusinya. Mudah-mudahan
kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih atas hasil dari diskusi kita kemarin ya Pak. Oke, untuk sebelum kita melanjutkan ke kasus kedua, kita merefleksikan dulu dari kasus pertama tadi Pak ya. Iya, Bu. Oke, kita merefleksikan ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Oke, menurut saya sih yang sudah berjalan baik, yang jelas sesuai dengan tujuan dan menghasilkan solusi dari permasalahan ini ya Pak ya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, sependapat sih Bu, sebenarnya apa yang Ibu sampaikan. Oke, apa yang perlu diperbaiki ya Pak? Menurut saya sih Bu, yang perlu diperbaiki itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang lebih beragam dalam menyampaikan maksud gitu. Kalau menurut Ibu gimana? Ya, menurut saya juga seperti itu Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya lebih diperluas lagi ya. Tapi kalau menurut saya sih dari percakapan tadi sudah tidak usah terlalu banyak-banyak ini ya bertanya ya. Sudah jelas ya permasalahannya. Oke, hasil refleksinya yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Kalau menurut Ibu gimana Bu? Oke, kalau menurut saya sih sebelum ini ya kayak tadi ya, saya bersikap tenang dulu ya sebelum melakukan coaching. Kemudian mendengarkan apa yang coach sampaikan dalam permasalahannya, dan dia coach itu menyampaikan solusinya menurut dia ya. Saya seperti itu sih. Kalau Bapak bagaimana ya? Sependapat Bu. Oke. Terus yang ini apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaikinya ya jelas kita terus belajar, memahami. Kemungkinan kita juga harus setiap hari mempraktekkan. Mungkin sama sekolahan saya dengan Bapak kan di SD, saya di SMP ya. Mungkin banyak permasalahan-permasalahan dan kita bisa menggunakan coach ini baik kepada siswa maupun guru. Sehingga dengan pengalaman kita melakukan coach kepada siswa ataupun guru, kita bisa lebih menguasai lagi tentang teknik coach ini. Menurut saya seperti itu sih Pak. Sekali Bu. Oke. Umpan balik dari coach Anda. Bagaimana menurut Bapak setelah di coach tadi ya? Ya, saya merasakan plong Bu, lega dan bebas atas peluapan perasaan tanpa penghakiman. Sehingga segala sesuatu tampak jernih Bu, positif. Luar biasa Ibu sudah memberikan coaching yang luar biasa kepada saya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, sama Bu. Kita lanjut lagi kasus yang kedua, cerita yang kedua. Ini Bapak sebagai kosnya dan saya sebagai coachnya. Oke. Kita gantian ya Bu. Oke, gantian ya. Saya juga mau merasakan sebagai coach. Tadi kan saya merasakan sebagai coach ya. Iya. Ya Bu, kita mulai ya Bu. Kita mulai ya Bu. Nah, di sini saya berperan sebagai coach, yaitu Ahmad Hardi, dan coachnya Ibu Luciana Biti. Selamat pagi Lucy. Selamat pagi Pak Hardi. Kamu sekarang kelihatan murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman. Apa Bapak ada waktu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan sekarang ini Pak. Baik, apa yang mau Lucia ceritakan? Begini Pak, saya merasa tidak nyaman dalam mengikuti mata pelajaran IPA. Nah, jadi menurut Lucy, berkaitan dengan masalah ini, apa yang Lucy harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin solusi dari permasalahan saya ini, sehingga rasa yang tidak enak dalam hati saya ini bisa plong, bisa lega. Saya merasa permasalahan ini dalam pikiran saya ini berpikir terus Pak.
Jadi saya tidak bisa tidur, saya bingung harus bagaimana. Oke, baiklah sebelum bisa Lucy ceritakan hal apa saja yang membuat Lucy merasa tidak nyaman saat mengikuti pembelajaran IPA. Begini Pak, saya merasa diperlakukan secara tidak adil dalam memberikan nilai saat melakukan proyek bersama dengan teman-teman. Nah, menurut Lucy, apa saja yang membantu mereka tidak adil dari guru tersebut? Oke, saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Pak. Teman saya dalam satu kelompok mendapatkan nilai lebih baik dari saya. Padahal kami bersama-sama mengerjakan proyek tersebut. Jadi kami mengerjakannya itu bersama, selalu bersama. Tapi kenapa nilai saya lebih rendah dari mereka? Oh, begitu rupanya. Baiklah, Bapak mulai memahami kira-kira apa saja yang membuat nilai kamu tidak sama dengan teman-teman yang lain. Saat kegiatan, mungkin ya Pak ya, saat kegiatan tanya jawab, saya tidak bisa menjawab dengan sempurna pertanyaan yang diberikan oleh ibu guru dan juga teman-teman. Karena saya tidak membaca laporan yang telah kami buat, Pak. Dan saya menganggap remeh setiap sesi tanya jawab. Lalu menurut pendapat Lucy, apa saja yang bisa memperbaiki nilai kamu? Oke, Pak. Saya akan meminta kepada guru IPA untuk melakukan remedial. Saya akan meminta tambahan tugas untuk memperbaiki nilai saya. Nah, jadi sekarang apa rencana Lucy untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan menemui ibu guru yang mengajar IPA dan saya akan melakukan remedial dengan meminta tugas tambahan untuk memperbaiki nilai saya. Saya akan belajar, saya akan lebih memahami hasil kegiatan proyek yang telah kami lakukan. Saya juga tidak akan meremehkan lagi, Pak, setiap tugas ataupun pada saat tanya jawab, sehingga saya bisa memperoleh nilai yang sesuai dengan harapan. Maksudnya saya tidak seperti dulu lagi, saya akan memperbaiki diri saya supaya saya itu juga bisa seperti teman-teman yang lain. Rencana yang bagus sekali. Semoga berhasil ya, Nak. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya, apa komitmen Lucy terhadap rencana ini? Oke, saya akan berkomitmen untuk belajar agar setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan saya tidak akan meremehkan lagi setiap tugas ataupun sesi tanya jawab yang diberikan oleh ibu guru dan juga teman-teman. Saya akan semaksimal mungkin dan menguasai materi yang dipelajari, Pak. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya, Nak. Terima kasih, Pak Hardi, atas waktunya untuk Ya, berdiskusi. sama-sama, Nak. Mudah-mudahan saya bisa menjadi murid yang baik ya, Pak. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan ya, Nak. Ya. Semangat, Nak. Tetap semangat. Iya, semangat, Pak. Terima kasih. Oke, refleksi dirinya dari latihan Koci tadi, Pak. Ya, nah sekarang kita coba refleksi ya, Bu. Ya. Yang dari kasus 2 tadi. Nah, yang pertama dulu kita apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, kalau menurut saya ya, Bu, ini kalau menurut saya. Percakapan tadi sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan tujuan dan menghasilkan solusi dari setiap permasalahan. Kalau menurut Ibu gimana, Bu? Menurut saya seperti itu juga sih, Pak. Karena sudah jelas tujuannya apa dari percakapan kita Koci dan coach dan Koci tadi ya. Kemudian si Koci ini bisa menemukan permasalahan yang ada di dalam dirinya sehingga dia bisa membuat komitmen untuk menjadi lebih baik lagi.
Nah, terus yang masih perlu diperbaiki kayaknya apa ya, Bu? Yang perlu kita perbaiki gitu Untuk dari hasil refleksi tadi Pak, waktu coaching iya. tadi. Menurut saya sih pertanyaan-pertanyaan, menurut saya pertanyaan aja sih Pak, yang lebih Iya, beragam dalam menyampaikan maksud dari coach tadi ya. Tapi kalau menurut saya sih yang dari kita percakapan tadi sudah bagus saja karena tidak terlalu banyak bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya kan kita lebih menjalar kemana-mana nanti. Sedangkan untuk tujuannya kan kita satu aja tadi Pak ya, iya betul. untuk coaching tadi ya Pak. Nah, saya juga sependapat Bu sebenarnya. Ya, dan kita juga masih belajar ya Bu, Iya masih benar belajar, sekali. masih kaku. Nah, dan kita juga tadi kan berusaha untuk jadi pendengar aktif ya Bu, Iya ya, begitu. pendengar aktif. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau menurut saya ya jelas tadi ya kita bersikap tenang dulu sebelum sebelum melakukan coaching tadi kita bersikap tenang, kemudian kita mendengarkan, kita memberikan waktu untuk mendengar apa permasalahan yang dialami coach tadi ya Pak ya. Saya seperti itu sih Pak. Ya, Kalau Bapak bagaimana? kalau sependapat Bu sebenarnya, tapi sedikit belum tambahkan, mungkin kita bisa memberi umpan balik yang Nah, positif ya benar. kepada si coachnya gitu. Yang terakhir ya Bu, pertanyaan terakhir untuk refleksinya, apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya gitu. Nah, kalau saya sih Bu, yang jelas kita harus terus belajar gitu. Iya. Harus terus belajar dan lebih memahami uh, coaching dengan alur Tirta itu bagaimana gitu. Kalau menurut Ibu? Saya bisa nambahkan sedikit, benar Pak. Kita harus terus belajar, belajar memahami dan belajar ini kan yang menguasai teknik prinsip-prinsip coaching ini. Tapi selain kita memahami, kita juga harus, kalau menurut saya sih, kita harus menerapkannya dalam ya di sekolah lah, dalam penerapannya dalam sekolah. Menurut saya kalau setiap hari, kalau saya merasa ya untuk anak didik saya, sebenarnya setiap hari itu ada permasalahan. Nah, tetapi kan anak-anak kan mungkin ada rasa malu, rasa sungkan. Jadi dengan pendekatan kita. Dan kadang anak-anak itu, kalau terus terang untuk saya, Pak, anak-anak itu kadang kalau dia ada sesuatu, dia datang ke kantor, minta pendapat dengan saya. Bu, ini Bu, yang ini Bu, orangnya gini-gini. Enggak, Bu, dia tuh bawa HP Bu, saat belajar, dia main HP aja. Nah, tapi setiap permasalahan yang mereka ungkapkan, ya saya tampung dulu. Nah, saya nggak berani ngejudge, oh kamu salah gini. Saya nggak berani ngejudge seperti itu, Pak. Biasanya saya datangin orang yang, misalnya nih teman-temannya melaporkan temannya barang berbuat salah, misalnya bawa HP tadi. Saya deketin dulu, saya briefing dulu bagaimana, nah baru ada solusinya. Saya seperti itu sih Pak, kadang Pak. Karena tiap hari ini pasti ada permasalahan. Kalau anak SMP kan masalah labil ya Pak, dari anak-anak menuju ini ya, tahap remaja. Ya, sama aja Bu. Anak SD SD mungkin juga lebih banyak lagi tuh. cuma ya yang namanya anak ya Bu, mau berserah itu sudah biasa Iya, ya Bu. benar sekali. Jadi menurut saya sih untuk memperbaiki dan selanjutnya Bu, ya. untuk balik dari bukan tadi selaku caci ya. Iya. Iya, Coach, ya. Umpan baliknya gimana? Kalau menurut saya setelah saya melakukan ini tadi ya, melakukan saya sebagai coach tadi, setelah saya mengungkapkan masalah saya, kemudian dengan Bapak lagi bertanya, akhirnya menyadarkan saya, setelah saya mengungkapkan semuanya dan saya mempunyai komitmen, apa yang saya lakukan, oke, saya merasa plong lega, karena tadi kan saya merasa tidak nyaman, ketidaknyamanan yang saya alami sudah tidak merasa lagi, sehingga setelah saya plong lega setelah mengungkapkan ini, saya merasa pikiran saya ini sudah mulai tenang, jadi saya bisa berpikir jernih dan berpikir logis untuk mencari langkah-langkah konkret yang jelas
sehingga ada semangat lagi dalam diri saya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Saya seperti itu, Pak, ya umpan baliknya. Bagus sekali, Bu. Ya, Bulan terima kasih. Kami sudah melakukan praktek coaching dengan model Tirta pada kasus 1 dan kasus 2. Sehingga refleksi dari kami tadi, kami buat kesepakatan ya Pak ya, umpan balik dari coaching tadi kita jadikan satu aja Pak ya, dari refleksi untuk simpulkan aja. Ya, untuk coaching tadi ya, daripada kasus 1 dan kasus 2 tadi, dia sudah, percakapan yang kami lakukan sudah berjalan dengan baik karena sudah jelas tujuan yang mau dicapai dan juga menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci pada kasus 1 dan kasus 2. Yang kedua, yang perlu diperbaiki, kemungkinan ada ya pertanyaan-pertanyaan yang agak lebih tajam, tetapi untuk pertanyaan ini menurut kami, kita lihat dulu kondisi permasalahannya. Kalau permasalahannya hanya satu permasalahan saja yang mau dicapai, lebih baik kita menggunakan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Kecuali mereka menghadapi beberapa masalah ya Pak, misalnya 2 atau 3 masalah, dan untuk mereka melakukan solusi atau melakukan coaching dengan cost tadi Pak ya. Oke, kemudian apa yang dilakukan sebelum dan sudah melakukan coaching. Yang jelas kami tadi untuk kasus 1 dan kasus 2, kami bersikap tenang, kemudian aktif mendengarkan keluhan dari Koci, sehingga kami dapat menggali dan memberikan umpan balik positif untuk menggali pencapaian potensi diri orang yang dituntunnya atau Koci tadi. Oke, kemudian hal yang dilakukan untuk memperbaiki hasilnya yang jelas terus belajar, terus memahami tentang Koci ini dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam lingkungan sekolah. Oke, untuk umpan baliknya saya minta Pak Hardi untuk menyampaikan umpan baliknya sebelum kita tutup. Ya, nah untuk umpan baliknya dari kasus 1 ya Bu, dan kasus 2 ya. Saya rasa setiap caci itu merasakan kondisi yang plong, lega, terus perasaan tanpa penghakiman yang dilakukan oleh coach gitu. Sehingga segala sesuatu itu tampak jernih, positif ya Bu, positif. Dan saya rasa sudah mulai dapat berpikir dengan logis untuk mencari langkah-langkah yang konkret, seperti di kasus 1 dan kasus 2 tadi. Semakin tajam dan jelas, semakin menunjukkan semangat yang hilang. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari hasil coach dan coaching ini, sebelum kita melakukan coaching, kita bersikap tenang dulu, kita melihat dulu tujuannya apa, tujuan dari ini, kemudian permasalahannya bagaimana, dan kita mengarahkan kepada coaching ini supaya bisa dengan kesadaran sendiri menemukan solusinya dan komitmen apa yang dapat dia lakukan dari permasalahan yang dihadapi, sehingga kedepannya dia tidak melakukan kesalahannya lagi. Kayak menurut kami itu saja dari diskusi kami, dari presentasi kami pada kasus model Tirta pada kasus 1 dan kasus 2. Kami ucapkan terima kasih, selamat siang, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sama-sama.